nama saya Muhammad Eki Andriano dengan NIM 21716595. Saya akan membacakan ringkasan buku dari Pengantar Ilmu Hukum. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum sendiri terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan atau yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam hal ini, yang diperkenalkan ialah ilmu hukum, sehingga pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang dari ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus dan juris, yang artinya hukum atau hak. Disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. 1. J. Van Apeldoorn itu menjelaskan tentang sosial hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Kedua, W.I.G. Lemaitre ia menjelaskan tentang ilmu hukum yang positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum. 3. J.B.H. Belleforet ia menjelaskan tentang dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Selanjutnya bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Kemudian di Indonesia istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia di Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, tetapi pada tahun 1942 istilah tersebut dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi seluruh Indonesia. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum memberikan perkenalan tentang segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH itu sendiri. Di Belanda pada tahun 1920 memasukkan pengantar ilmu hukum di perguruan tinggi hukum dengan istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap sebagai pengganti dari Encyclopedie der Rechtswetenschap. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshogeschool yang didirikan di Batavia di Jakarta pada tahun 1924. Bab 4, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, PIH adalah suatu mata pelajaran ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum itu termasuk ilmu sosial yang menyelidiki tingkah laku manusia. Ditinjau dari segi disiplin hukum, yaitu dibagi dua menjadi filsafat hukum dan politik hukum. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Melalui segi lain, belajar mengenai PIH berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik. Kemudian diperlukan persyaratan khusus. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Bagi seorang dosen PIH ada beberapa pendekatan khusus yang dibutuhkan. Harus menguasai bahan-bahan yang menjadi pembahasan mata
mata kuliah PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH itu sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dapat disimpulkan bahwa PIH merupakan mata pelajaran yang mendasar dalam mempelajari ilmu hukum. Tanpa mempelajari pengantar ilmu hukum, pasti akan kesulitan dalam menguasai ilmu hukum. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. PIH berasal dari kata in lady yang artinya memperkenalkan. PIH memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. PIH merupakan landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukum. Kaidah hukum adalah dan kaidah lainnya. Yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dalamnya terbagi menjadi subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Arti hukum dan etimologi segi. Hukum. Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua, reh. Reh berasal dari return atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Yang ketiga ada ius. Ius sendiri berarti artinya hukum. Berasal dari bahasa Latin luber, artinya mengatur atau memerintah. Yang keempat ada lex. Kata lex itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan dasar katanya itu lesere. Lesere artinya mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia karena setiap wilayah atau negara pasti mempunyai hukum. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Hukum mempunyai peran, yaitu masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan penting. Kepentingan itu berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Kemudian fungsi hukum. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dan sebagai fungsi kritis. Bab 12. Tujuan hukum. Menurut pendapat berbagai para ahli, yang pertama ada Dr. Wirjono Projodikoro SH. Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Bab 13. Hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, orang yang menaati hukum karena bermacam-macam sebab, salah satunya karena adanya paksaan sanksi sosial. Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapati suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Kodifikasi nasional pertama yaitu Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Aliran dari legisme. Dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsum to automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Yang kedua ada aliran dari Freirechtslehre, Freirechtsbewegung, dan Freirechtsschule, yang artinya mereka merupakan hukum bebas. Mereka merupakan aliran yang bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Yang terakhir ada aliran Rechtswerding, ya, menemukan tentang hukum itu sendiri. Bab 16. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum bermulai dari kebiasaan kewajiban bersikap tindak yang demikian bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakan yang sudah ditentukan tersebut. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law dan dibentuk pada tahun 1966 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yaitu William the Conqueror. Bab 17. Penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsirannya dibagi menjadi dua dalam pengertian subjektif dan objektif.
dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif apabila penafsirannya lepas dari pendapat pembuat undang-undang tersebut dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Kemudian ada pengertian secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang pada pasal 1756 KUH Perdata, pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Penafsiran otentik mengikat hukum. Doktrinair atau ilmiah ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoritis. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima pada bagian kedua abad 19. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Arti sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan ini dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Kemudian macam sumber hukum. Sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya agama dan pandangan agama. Ada sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. Sumber hukum dalam arti formal. Sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Bab 20. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama berdasarkan sumbernya, ada isinya yaitu hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, hukum jurisprudensi dan hukum ilmu. Kemudian ada berdasarkan kepentingan yang diatur. Di dalamnya ada hukum privat dan hukum publik. Ada juga berdasarkan hubungan antar hukum. Di dalamnya ada hukum antar waktu, hukum antar tempat, antar golongan, antar agama, dan hukum privat internasional. Berdasarkan ukuran pertalian hubungan hukum, juga di dalamnya ada ius constitutum, ius constituendum, hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan kerja dan sanksi, hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa dan mengatur. Berdasarkan kekuasaannya, ada hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing. Kemudian berdasarkan sifatnya, hukum paksa dan hukum tambahan. Bab 22. Subjek hukum pendahuluan. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan hukum, atau siapa saja yang mempunyai hak untuk bertindak dalam hukum. Bab 23. Objek hukum. Yang pertama, benda sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. B. Manusia sebagai objek hukum. Sepanjang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan apapun. Bab 25. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Kemudian unsur-unsur hubungan hukum, adanya hak dan kewajiban orang yang saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Selanjutnya bab 26. Itu ada hak pengertiannya. Pada pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan.
dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Teori tentang hak. Pada abad 19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Ialah yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Kedua, teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Yang ketiga, ada teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dari kepentingan dalam pengertian hak dari Apeldoorn, Utrecht, dan Lemaitre. Biasanya hak dibagi dalam dua golongan dasar, yaitu hak mutlak. Hak mutlak juga dibagi dalam hak pokok dasar manusia atau asasi dan hak publik absolut. Yang kedua, hak keluarga absolut. Ialah hak yang ditimbulkan karena hubungan antar anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam, yaitu hak pengampunan dan hak marital dari suami dan hak perwalian. Hak atas kekayaan adalah hak yang dapat dihargai dengan uang, yang terdiri dari hak kebendaan dan hak atas dan benda imateri. Bab 27. Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak, bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam, yaitu perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Bab 28. Masyarakat hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, atau bisa dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat: kebutuhan biologis dan persamaan nasib. D. Macam-macam untuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk masyarakat, yaitu masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, dan masyarakat yang tidak teratur. 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya. Di bentuk masyarakat dapat dibedakan antara masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Menurut dasar peri kehidupannya atau kebudayaannya, masyarakat hukum dapat dibagi dalam 5 bentuk, yaitu masyarakat primitif, desa, teritorial, genealogis, dan teritorial genealogis. Menurut hubungan keluarganya, yaitu ada keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa. Bab 29. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Sejarah singkatnya yaitu pada abad 19, studi antropologi hukum itu sewaktu-waktu ada usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa adanya anggapan-anggapan bahwa sistem hukum Eropa merupakan sistem yang sempurna dan telah mencapai tingkat tertinggi bila dibandingkan dengan sistem hukum masyarakat sederhana. Antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga dalam segi kehidupan dibicarakan. Bab 30. Sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. B. Objek
atau sasaran sosiologi hukum. Sasarannya yaitu badan-badan yang terlibat dalam kegiatan pelanggaran hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31. Psikologi hukum. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab 32. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi dari hukum itu sendiri yang mempelajari perkembangan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Ada juga peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah mempunyai kegunaan. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum juga sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Bab 33. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum ialah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Tujuan perbandingan hukum itu mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tapi untuk mengetahui sebab dan faktor yang memengaruhi persamaan dan perbedaan. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti, yaitu dari segi perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, membandingkan. Membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Dari segi permasalahannya, hukum dapat dibagi perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum. Dari sifatnya dapat bersifat vertikal dan horizontal. Tujuan daripada perbandingan hukum, Main dalam bukunya Village Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Manfaat dari perkembangan hukum. Manfaat dari perbandingan hukum. Manfaat ilmiah dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap antara latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan yang perbedaan tersebut, dan akhirnya menemukan suatu hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Ada manfaat secara praktis sebagai penunjang dalam usaha membentukkan hukum nasional dan sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. Terima kasih.